Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkumpulan kita pada siang hari ini, yaitu tentang pendidikan budaya anti korupsi. Sebelum kita mulai ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahwalia Putri Ananto Rahmaningrum dari Prodi D3 Farmasi, Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Dalam lama-lama, kita langsung ke materinya. Next. Apa itu pendidikan anti korupsi? Yaitu merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Next. Apa itu korupsi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup atau kata sifat dan korupsi kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Antara lain, arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok atau memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya. Mengkorup adalah merusak atau menyelewengkan barang milik perusahaan tempat kerjanya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Next. Ciri-ciri korupsi. 1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. 2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga, swasta, atau masyarakat umumnya. 3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. 4. Dilakukan dengan rahasia atau tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpanan yang dilakukannya. 5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, atau adanya pemberi dan penerima. 6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain, atau pemberi dan penerima suap bertujuan mengambil keuntungan bersama. 7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusannya pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. 8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Next. Apa perbedaan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Ada yang tahu? Ya, saya. Iya, boleh, silakan. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik perusahaan atau milik negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kolusi, sikap atau tindakan tidak jujur dengan membuat kesepakatan atau kerjasama yang dapat merugikan orang lain. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mementingkan keluarganya atau koloni. Nah, benar banget. Lanjut slide-nya. Jadi, korupsi itu menurut UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan korupsi, sikap dan perbuatan
tidak jujur dengan membuatkan kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Next. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu 1. Korupsi terkait kerugian keuangan negara, 2. Korupsi terkait dengan suap menyuap, 3. Korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan, 4. Tindak pidana korupsi pemerasan, 5. Tindak pidana korupsi perbuatan curang, 6. Tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam mengadakan, 7. Tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Next. Menurut Syed Hussein Alatas, tipe korupsi dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu 1. Korupsi transaktif, yaitu adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima. Demi keuntungan kedua belah pihak, dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. 2. Korupsi yang memeras, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. 3. Korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Next. 4. Yaitu korupsi perkerabatan, yaitu penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintah atau tindak yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. 5. Korupsi defensif, perilaku korban korupsi dengan pemerasan korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan hidup. Yang keenam, korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri. Yang ketujuh, korupsi dukungan, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Next. Korupsi dalam berbagai perspektif. 1. Korupsi dalam perspektif budaya. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Jika dikategorikan secara berjenjang, perilaku seseorang terhadap praktik korupsi dimulai dari sangat permisif anti korupsi dan sangat anti korupsi. Korupsi juga dianggap sudah menyebar secara vertikal dan horizontal. Yang kedua ada korupsi dalam perspektif agama. Agama mengajarkan dan mengarahkan para penganutnya untuk hidup jujur, lurus, dan benar. Korupsi termasuk kategori perilaku mencuri yang diharamkan agama dan tindakan pendosa. Logikanya, seseorang yang beragama atau memegang teguh alasan agamanya tidak akan melakukan korupsi. Agama berperan dalam proses pendidikan dan pengasuhan manusia untuk membentuk jati diri, watak, dan perilaku manusia yang soleh dan beriman. Next. Korupsi dalam perspektif hukum. Korupsi harus dipahami sebagai tindakan melawan hukum dan ada pandangan sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Seluruh negara telah menyatakan perang terhadap korupsi dan koruptor, bahkan sebagai anggapan kejahatan luar biasa, maka ada negara yang memberlakukan hukum mati untuk para koruptor. Penggunaan sanksi pidana dalam suatu produk peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dilaksanakan sebagaimana mestinya. Next. Slide-nya macet, Mas Arvin.
Jalan atau belum? Ya. Lanjut sampai situ. Lanjut. Faktor umum penyebab korupsi. Teori oleh Jack Boulogne atau dispute cone teori, faktor penyebab terjadinya korupsi ada 4, yaitu greed atau keserakahan, 2 opportunities atau kesempatan, need atau kebutuhan, exposure atau pengungkapan. Menurut Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan lain sebagainya. Faktor dari luar seperti dorongan dari teman-teman, kesempatan, atau kurang kontrol, dan lain sebagainya. Next. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. 1, ada faktor eksternal, yaitu dalam aspek perilaku individu. Ada 6, yaitu 1, sifat tamak atau rakus, 2, moral yang kurang kuat, 3, penghasilan yang kurang mencukupi, 4, kebutuhan hidup yang mendesak, 5, gaya hidup yang konsumtif, 6, malas atau tidak mau bekerja. Yang kedua ada aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behaviorist mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Next. Aspek organisasi ada 3, yaitu manajemen kurang baik sehingga memberikan peluang untuk melakukan korupsi. Yang kedua ada kultur organisasi yang kurang baik. 3, kurangnya transparansi pengelolaan keuangan. B, sikap masyarakat terhadap korupsi. 1, masyarakat seringkali menganggap bahwa pejabat harus kaya, oleh karena itu pejabat harus mendapatkan uang. Yang kedua, masyarakat tidak menyadari bahwa yang dilakukannya juga termasuk korupsi, karena kerugian yang ditimbulkan tidak secara langsung. Yang ketiga, ada dampak korupsi tidak kelihatan secara langsung, sehingga masyarakat tidak merasa kerugian. Next. Ada aspek ekonomi. Gaya hidup konsumtif menjadikan penghasilan selalu dianggap kurang. Lingkungan pergaulan juga berperan mendorong seseorang menjadi lebih konsumtif dan tidak dapat menetapkan prioritas kebutuhan. D. Aspek politik atau tekanan kelompok. Ada 4. 1. Seseorang melakukan korupsi karena tekanan. 2. Istri atau suami anak-anak untuk pemenuhan kebutuhan hidup. 3. Pimpinan atau rekan kerjanya juga terlibat. 4. Partai politik yang berupa mencari kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara seperti penyuapan dan politik uang. Adapun aspek hukum, substansi hukum di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Masih ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif, berpihak dengan tidak adil, rumusannya tidak jelas sehingga menjadi multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain baik yang sederajat maupun tidak tinggi. Penegakan hukum juga masih menjadi masalah karena kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang masih diskriminatif. Next. Nah, kita masuk ke dampak-dampak korupsi. Apa sih dampak-dampak korupsi? Next. Nah, ini dari segi ekonomi ya. Dampak ekonomi ada 3. 1, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. 3, meningkatkan utang negara dan menurunkan pendapatan negara. Adapun dampak terhadap pelayanan kesehatan itu ada 3, yaitu 1, organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap. 2, direktur yang diangkat karena kolusi misalnya harus membayar untuk menjadi direktur, menjadi sulit menghargai ilmu manajemen. 3, proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti apa yang ada di buku teks. Next.
C. Ada dampak sosial, yaitu ada 3. 1. Meningkatkan kemiskinan. 2. Tingginya angka kriminalitas. 3. Demoralisasi. Adapun dampak birokrasi pemerintah, yaitu ada 3 juga. 1. Korupsi menghambat peran negara dalam peraturan alokasi. 2. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. 3. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Next. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi, terlebih pada pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan anggaran pendapatan belanja negara. Adapun dampak terhadap penegakan hukum. Korupsi adalah penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindak korupsi sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi. Next. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Korupsi terhadap peluang-peluang penyalahgunaan uang negara yang sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap realitas kehidupan yang ujung-ujungnya dapat menimbulkan rasa frustasi, iri dengki, gampang menghujat, tidak menerima keadaan, dan rapuh sehingga dapat menyebabkan masyarakat kehilangan arah dan identitas serta menipisnya sikap bela negara dalam pertahanan dan keamanan. Dampak kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan akibat korupsi atau penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem terganggu menimbulkan banjir, longsor, berdampak keinginan materi dan jiwa pada masyarakat. Next. Bagaimana sih cara memberantas korupsi? Next. Enam strategi nasional. 1. Pencegahan. Nomor 2. Penegakan hukum. 3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan. 4. Kerjasama internasional dan penyelamatan aset bagi tindak pidana korupsi. 5. Pendidikan budaya anti korupsi. 6. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, 3 strategi pemberantasan oleh KPK. Ada 3, yaitu strategi represif, 2 strategi perbaikan sistem, 3 strategi edukasi dan kampanye. Next. Upaya penindakan. Ada 5, yaitu penanganan laporan pengaduan masyarakat, yang kedua penyelidikan, yang ketiga penyidikan, yang keempat penuntutan, yang kelima pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Berikut adalah berbagai upaya pencegahan yang saat ini tengah dilaksanakan, yaitu pembentukan lembaga anti korupsi, yang kedua pencegahan korupsi di sektor publik, yang ketiga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang keempat monitoring dan evaluasi. Next. Ini ada kata-kata yang saya cuplik dari Sri Mulyani dan Abdurrahman Wahid, yaitu berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Yang dari Abdurrahman Wahid, yaitu memberikan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin maju. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Boleh raise hand ataupun tulis di kolom chat. Silakan yang mau bertanya, boleh raise hand. Ada pertanyaan di kolom komentar tuh, Mbak. Oke, bagaimana korupsi bisa mempengaruhi masyarakat?
Oke, akan saya jawab langsung. Di seluruh dunia, korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam banyak cara. Dalam kasus-kasus terburuk, korupsi mengakibatkan kematian. Dalam kasus lain yang tak terhitung menyebabkan hilangnya kebebasan, kesehatan, atau uang. Ini memiliki konsekuensi global yang mengerikan, memerangkap jutaan dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Selain dapat memicu kerusuhan sosial, kerusuhan dan politik, korupsi adalah penyebab kemiskinan dan sekaligus hambatan untuk mengatasinya. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Yoko. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Apakah perbedaan antara gratifikasi dengan suap? Oke, akan saya jawab. Perbedaan antara gratifikasi dan suap sesungguhnya terletak pada adanya kesepakatan atau meeting of mind. Kalau suap itu ada meeting of mind atau kesepakatannya, tapi kalau gratifikasi itu without meeting of mind atau tidak ada kesepakatan. Misalnya, jika ada seseorang yang datang menemuinya untuk minta dipromosikan, lalu oknum tersebut mengiming-imingi sesuatu jika dirinya berhasil dipromosikan, maka itu terjadi bisa disebut dengan suap menyuap, karena adanya meeting of mind. Sedangkan tetapi ya, kalau misalnya dalam suatu kewenangan kita mengangkat orang dalam suatu jabatan, setelah orang itu diangkat, kemudian dia datang memberikan sesuatu, itu namanya bukan suap, tapi gratifikasi. Begitu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.